buat kalian lo orang yang belum tahu gue siapa, gue adalah orang di balik layar semua video yang ada di channel ini, dari point of view street photography sampai ya semualah. Karena ini kan video, karena channel ini kan channel tugas kuliah sebenarnya, cuman sayang banget gitu kalau nggak diselip-selipin portofolio. Jadi street photography itu buat portofolio gue aja, buat ngasih tahu, buat gue ngeliat gitu perkembangan gue sampai mana di dunia fotografi. Karena di dunia fotografi ini kan gue cuman hobi sih, bukan jadi profesional gitu, belum pengen, entahlah jadi apa enggak, tapi ya buat portofolio lumayan lah. Gue udah kasih disclaimer ya di awal video kalau gue bakal ngerokok dan beneran ngerokok. Video ini tuh ditunjukkan untuk kalian yang penasaran nih, kayak gue tuh pakai gear apa aja sih kalau hunting segala macam, gear utamanya ya. Soalnya ada yang nanya kan, ada yang komentar begini. Nah, di video itu dia komentar, udah gue balas, dia komentar lagi. Mungkin kan dia penasaran, jadi gue bilang sama dia bakal gue bikin videonya buat jawab pertanyaan lu. Gitu kan sebenernya, kayaknya gitu kan. Iya nggak sih gue komentar kayak gitu? Iya kayak gitulah, yang gue inget karena gue balasnya udah lama. Sebenarnya gue bisa aja ngetik di HP atau di laptop buat balasin komentar dia, cuman kan gue udah lama nggak bikin video ya, kayaknya nggak salah sih gue bikinin buat kalian semua nih, biar tahu nih gue pakai alat apa. Atau kalau kalian mau ngasih saran nih kayak kasih lihat dong cara ngeditnya gimana, terus presetnya apa, ngedit pakai apa, pakai HP, pakai laptop, atau pakai Lightroom, atau pakai VS Code, apapun itu komentar aja, ntar gue bikinin sebisa gue bikinin. Kan gue juga punya dunia lain, gue tugas, gue kuliah, gue main segala macam, nggak harus soal fotografi kan. Gue mau kasih tahu dulu, ini kamera gue, lensa ada tuh. Ini kamera gue pakai kamera Sony A6000. Ini ya lu pada tau lah speknya kayak gimana, bisa googling aja. Kalau ditanya kenapa pakai softcase warna biru kayak cewek begitu, karena foto gue kebanyakan warnanya dingin. Gue pernah main warna hangat, warna yang agak ke oranye coklat atau kuning begitu pernah main, cuman kayaknya lebih asik biru kalau gue pribadi sih. Jadi gue sesuaiin sama warna editan gue, warna biru. Sebenarnya ada yang hard case, cuman mahal, kisaran 300 sampai 400 kalau nggak salah ya. Kalau gue salah ya mohon maaf, kan gue nggak tahu, tapi pernah browsing, seingat gue tuh gue dapat harga 350.000. Itu mahal banget. Emang lebih aman sih kalau kamera lu kebentur, kesenggol atau segala macam, amit-amit sampai jatuh nih ya, itu lebih aman kayaknya, karena kan hard case itu kan keras ya, kuat gitu ngelindungin kamera. Sedangkan ini kan dibilang tahan air juga enggak ya. Soft case kayak gini buat apa sebenarnya? Tapi kan ya biar cakep aja, ngedandanin kamera apa salahnya. Dia tuh nanya kalau nggak salah kesan gue pakai lensa kit. Nih lensa kitnya, kalian tau lah speknya, bisa googling aja, bakal gue taruh di bawah lah spek tiap lensa yang gue punya. Gue punya 3 lensa, oke? Kalian bisa baca di deskripsi ini buat spek semua lensanya. Kenapa sih gue nggak pernah pakai lensa kit? Sebenarnya tuh jujur ya, gue tuh jarang pakai lensa kit, jarang banget, mungkin nggak pernah. Makanya kalau ditanya kesan gue pakai lensa kit, bingung jawabnya. Tapi bakal gue jawab nih, kayaknya lensa kit ini cocoknya untuk photo panning, terus landscape, terus apa tuh yang astrofotografi gitu, yang apa ya, like trail nih, foto-foto kayak gini nih bakal gue lihat ya. Nah itu foto-foto begitu bisa pakai lensa kit, sebenarnya cukup, karena banyak banget street fotografi yang di Instagram yang gue suka kebanyakan pakai lensa kit sebenarnya. Tapi kan dia nggak mainin bokeh, sedangkan gue kan maininnya bokeh. Mereka tuh lebih mengutamakan momen kebanding bokeh. Kalau gue tuh bokeh nomor 2. Kalau nggak bokeh kayaknya momen kurang kalau gue. Udah dikasih disclaimer di awal video ya, kalau gue bakal ngerokok di video ini. Kan kita ngobrol santai aja. Jadi kesan-kesan gue itu aja dah. Kayaknya tuh gue jarang buat pakai lensa kit, karena balik lagi kan gue main ini foto-foto bokeh, maininnya yang model-model gitu, yang ada modelnya gue foto. Terus kalau pakai lensa kit kayaknya kurang gitu, paling blurnya nggak sebokeh lensa fix pastinya. Lensa fix gue 2. Yang pertama lensa Meike 35mm, ini fotonya, itu foto lensanya, dan ini hasilnya, sumpah ini lensa paling gue suka.
lensa favorit gue karena ini lensa yang paling jernih, paling detail, yang bokehnya oke lah menurut gue ya, karena gue baru pakai lensa cuman ini sama lensa yang ini yang sering gue pakai sekarang, karena lensa 35 gue rusak. Itu hasil fotonya paling jernih menurut gue pakai lensa itu. Walaupun ya secara harga ya, ini sama lensa 35 itu, ini gue kasih lihat dah biar pada kagak kepo nih. Nih lensa ini kan rusak nih. Nih rusak. Ini sebenarnya rusak. Rusaknya kenapa? Ini ring buat fokus ini nggak bisa berhenti muter terus karena gua lem. Gara-gara gua lem ya, pokoknya adalah kisahnya kenapa ini lensa bisa rusak, ada kisahnya lah. Nih gue pakai lensa ini sekarang, lensa 50 mm. Bukaannya sama kayak 35, 1,7 f nya sama, bukaannya sama, f nya sama, tapi entah kenapa ya lebih jernih 35 loh. Padahal secara harga lensa 50 ini lebih mahal. Nih lensa ini lebih mahal, tolonglah, ini brand Seven Artisan nih. Kalau mirroring ini come on lah, Seven Artisan lah. Kenapa kalau pakai lensa ini fotonya kurang detail? Kenapa? Kasih tahu. Padahal harganya lebih mahal. Mungkin karena ini mahal tuh, mahalnya gara-gara ukurannya 50 mm. Harusnya gue belinya yang 35 mm lagi, tapi karena gue penasaran kayak apa sih 50 mm fix, jadi beli deh 7 Artisan. Manual fokus semua dua-duanya, karena kalau yang autofokus itu mahal-mahal semua, jutaan semua, setahu gue jutaan semua. Bahkan lensa 35 mm nya aja yang dari Sony itu 2 atau 3 jutaan lah setahu gue. Kalau gue salah maaf ya. Itu kesan-kesan gue pakai lensa kit ya kayak gitu. Gue jarang pakai lensa kit karena gue orangnya suka main bokeh, terus jarang main panning. Itu sih dua alasannya, karena emang jarang, tapi sesekali gue pakai kok buat foto-foto yang detail-detail gitu, yang wide gitu pasti gue pakai kok. Tapi jarang sih hasilnya gue taruh di Instagram atau di video ini, karena emang jarang gue pakai. Jadi apa kesan-kesannya, kesimpulannya apa? Nggak dapet kan, karena jarang gue pakai. Tapi kalau disuruh kesan-kesan gue pakai 35 ini the best, khususnya yang make lensa manual paling the best menurut saya, oke? Dibanding 50 ini. Tapi ya dua-duanya sama-sama detail lah, cuman gue lebih suka bokeh sama detailnya lensa 35. Nggak tahu kenapa. Itu aja sih yang bakal gue sampaikan. Jadi kalau masih penasaran, klik video ini aja, kan udah ketahuan tuh kameranya apa, lensa yang gue pakai apa, gue punya berapa lensa. Terus kalau masih penasaran kayak komen aja, kayak mungkin kalau penasaran cara ngedit gue gimana, ngedit pakai apa segala macam, komen aja, pasti gue bikinin. Gak pasti sih, tapi gue usahain bikin, karena kan gue kuliah juga, gue punya kehidupan juga, nggak semuanya tentang nge-YouTube bikin konten terus. Capek boy. Paling itu aja sih. Kalau ada kurang-kurang atau kesalahan kata di video ini, mohon maaf ya. Nggak biasa depan kamera soalnya. Ini aja nge-record seadanya. Ya itu aja. Kalau masih penasaran, bisa komen-komen. Pasti gue balas, pasti gue baca. Orang cuma balas sama baca mah apa susahnya kan?